Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMP Islam Salafiyah bersama saya Doni Irfansyah. Di podcast hari ini kita akan membahas tentang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Selama kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan, kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri atau yang disebut dengan Lebaran. Bersama narasumber kita, Bapak Muhammad Siddiq. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, bidu'aikum. Bagaimana kabarmu juga? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Siddiq, insya Allah akan ada banyak hal yang akan dibahas di podcast hari ini. Ya, Itu yang silakan. pertama, apa sih Pak yang dimaksud Idul Fitri itu? Idul Fitri. Kalau kita bahas perkatanya, Idul itu kan kembali. Ya. Kalau fitri, fitroh, kembali kepada kesucian. Maksudnya setelah kita berpuasa selama 1 bulan, kita ditempa atau dididik atau mendapat pendidikan di bulan Ramadan. Sabda Rasulullah itu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Berarti setelah Ramadan selesai, ada namanya Idul Fitri. Berarti kembali kepada fitrah, suci. Seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Berarti kita kembali kepada kesucian. Terus lantas kenapa Idul Fitri disebut juga dengan Lebaran atau kembali pada hari kemenangan? Kita lihat di dalam bulan Ramadan sebelum Idul Fitri, kita tuh banyak hal-hal yang berhubungan dengan fitrah kita, Ya. akhlak kita, tingkah laku kita itu diajari atau pelajaran di dalam 1 bulan. Setelah 1 bulan, karena dosa-dosa kita dicuci, dihilangkan, diampuni, akhirnya kita itu lebar. Lebar istilahnya dosa-dosa kita itu habis, kembali kepada kesucian atau Idul Fitri. Disebut lebaran begitu insya Allah. Kemudian kenapa Lebaran itu tanggalnya selalu bergeser setiap tahunnya? Berbeda maksudnya hari rayanya. Ya. Insya Allah kalau hari raya itu pasti 1 Syawal. Pasti 1 Syawal, tidak ada beda-beda. Dan yang dimaksud perbedaan atau apa istilahnya? Dalam hitungan Ya. berbeda. Gini, antara tahun Hijriah dan tahun Masehi itu berpedoman berbeda juga. Kalau Masehi itu tetap, hitungannya tetap. Kalau kita lihat di kalender umum itu ya, kalau Januari itu pasti 31. Kalau Februari 28, kalau Desember insya Allah 31 juga. Itu tetap. Kalau Hijriah itu mengikuti perputaran bulan Komariah. Nah itu tidak ada yang namanya Hijriah itu bulannya 1 bulan itu enggak ada yang 31. Yang paling banyak 29 atau digenapkan 30. Makanya mengikuti Hijriah, Komariah, bulannya itu maju dan tidak sama dengan bulan Masehi. Nah, itu perhitungannya di sana kok berbeda. Enggak tetap 1 Syawal itu tanggal 2 Mei. Nah, tidak, tapi besok tahun depan bisa maju lagi karena hitungannya Hijriah dan Masehi tidak sama. Insya Allah begitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Ya, silakan. kan untuk Lebaran itu diawali dengan
takbir di malam hari dan sholat Idul Fitri di pagi hari ya Pak. Iya ya. Apa saja sih Pak sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri itu? Sebelum sholat Idul Fitri, sunnah-sunnahnya. Sunnah itu berarti andai kata dilaksanakan dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan rugi sekali. Kalau tidak dilaksanakan rugi. Maksudnya sunnah-sunnahnya yang kita kerjakan kita dapat kebaikan, pahala. Contohnya sebelum berangkat Idul Fitri harus mandi sunnah dulu. Mandi Idul Fitri. Boleh dimulai malam hari. Nah, malam hari sudah mulai besok Idul Fitri. Saya hari ini malam ini mandi sunnah boleh. Atau pagi hari sebelum berangkat Idul Fitri kita bersih-bersih mandi dulu. Terus pakai wangi-wangian boleh. Itu salah satu sunnah. Sebelum berangkat karena 1 Syawal itu salah satu hari waktu yang tidak boleh puasa. Tanda-tanda kalau hari itu tidak puasa, kita harus sarapan dulu. Nah, dalam 1 bulan kita tidak pernah sarapan karena puasa. Hari ini sarapan dapat pahala karena sunnah. Boleh ngopi, boleh air putih, boleh makan, tapi jangan kenyang-kenyang ya. Makannya secukupnya. Untuk menandakan bahwa hari itu tidak puasa 1 Syawal. Sementara itu untuk sunnah-sunnahnya. Dan kalau bisa pakaian yang rapi, tidak harus baru. Pakaian yang paling kamu sukai, pakaian yang kamu anggap itu yang paling istimewa, kamu pakai. Dan kalau bisa disunnahkan berjamaah bersama-sama. Untuk sholat id itu 2 rakaat nggih Pak? Ya betul. Di rakaat pertama ada 7 kali takbir. Ya. Serta yang di rakaat kedua bacaannya mungkin teman-teman sudah lupa dan bisa diingatkan kembali. Bacaannya Di waktu rakaat takbir, setelah takbir, bacaan tasbih, insya Allah begitu. Jadi setelah imam takbir, Allahu Akbar diikuti oleh makmum, Allahu Akbar baca. Sebelum iftitah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Yang pertama. Rakaat kedua juga demikian. Sebelum imam membaca Fatihah, takbir dulu 5 kali. Itu diikuti oleh makmum. Makmumnya kok lupa nggak baca, ya nggak usah, nggak apa-apa. Itu sunnah-sunnah saja, tidak membatalkan sholat. Ya. Yang penting sunnahnya. Takbirnya 7 kali yang pertama, yang kedua 5 kali untuk rakaat yang kedua. Gitu. Apa benar sih Pak? Ya. Apa benar ketika sholat Idul Fitri kita dianjurkan untuk mengambil jalan yang berbeda? Oh, maksudnya yang berangkatnya jalan poros, pulangnya lewat sungai begitu. Oh. Maksudnya berbeda jalan gitu ya, jalan raya dan jalan kampung begitu. Insya Allah dalam sepengetahuan saya, kita itu kan makhluk sosial, salah satunya. Kalau kemarin berangkatnya lewat jalan yang setapak, kita melihat situasi kampung. Pulangnya di lain tempat, kita melihat kampung yang lain atau jalan yang lain. Otomatis kita itu melihat situasi, kondisi sekitar. Dan itu pun kita mengetahui keadaan kampung. Dan kita sebagai makhluk sosial, apakah ada masyarakat yang masih kekurangan, atau masyarakat yang belum berangkat, yang berangkatnya belum berangkat sholat, kita ajak dan sebagainya. Itu mungkin salah satu tujuan sosial kita kepada masyarakat. Di samping itu, kita jalan menuju masjid atau musola untuk ibadah. Setiap langkah kita itu dapat pahala, dapat kebaikan, dan menghapus dosa. Begitu besar Allah memberikan kemurahannya.
Jadi kalau hari raya itu kan kita seringnya memakai baju baru, Pak ya. Baju Mungkin baru di hari raya, tak ada pun tak apa-apa, yang penting ada. itu yang penting. Nah, Ya, ya. Apa pakai baju baru di hari Lebaran itu apakah Diwajibkan. diwajibkan? oh iya, baju baru kan tradisi saja. Iya, walaupun andai kata misalnya jikalau tidak punya baju yang baru, ya seperti tadi baju yang lama yang bisa dipakai kita pakai. Asalkan nomor satu kalau di Islam itu bajunya suci. Kalau suci itu pasti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Ya, pakailah pakaian yang suci yang menurut kamu itu yang paling bagus. Nanti kalau kita Lebaran wajib baju baru, nanti kasihan yang tidak punya baju gimana? Gak pakai baju. Ya pakai baju tetap. Kita menghormati. Pernah kan yang cucunya Nabi itu lapor kepada ibunya, hari raya saya belum dibelikan baju, wahai Umi. Katanya Fatimah Zahra masih di tukang jahit. Ternyata malam harinya ada 2 orang yang datang. Satu orang yang datang untuk memberikan bajunya. Ini baju dari tukang jahit. Kaget Siti Fatimah. Kok ada orang kesini bawa baju yang sudah selesai atau bagus sekali. Setelah itu orangnya tidak ada, Nabi datang, loh alhamdulillah cucuku pakai baju baru. Setelah itu ditanya, wahai Fatimah siapa yang datang? Ternyata yang memberi itu malaikat. Berarti rezeki itu ada yang memberi, jalannya macam-macam. Dan di hari raya insya Allah akan memberi rezeki yang banyak. Tapi jangan fokus pada pakaian baru, yang lama bisa dipakai, yang penting suci. Nah, ya. Bagaimana sih Pak cara yang terbaik untuk kita semua umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri? Maksudnya? Cara yang paling baik untuk merayakan. Nah, pertama intinya jangan foya-foya, ya. Terus jangan niat nanti saya silaturahmi dapat sangu. Yang bagus adalah di hari yang mulia atau setelah kita diuji di bulan Ramadan, hari ini kemenangan. Kemenangan itu bagaimana? Ya senang-senang, tapi senangnya itu bersyukur kepada Allah. Boleh kita itu pertama anjang sana. Kalau diberi ya kita terima, jangan ditolak. Tapi ingat, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik, munfiqah. Jadi yang memberi adalah yang sodako. Tapi jangan minta, wah mumpung rio ya, kayak saku saya ini saya double lipat. Nanti yang satu untuk kampung sana, yang satu oh itu bukan niat lebaran, itu niat golek galak gampil. Kalau diberi kita terima. Intinya jangan sampai lupa silaturahmi. Ya. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak tentang orang-orang yang tidak berpuasa tapi ikut sholat Idul Fitri? Oh bagus itu. Kalau menurut saya daripada tidak puasa tidak sholat. Ya, daripada tidak sholat tidak puasa, itu satu kebaikan. Kebaikannya apa? Dia mau sholat. Nah itu kita beri nilai. Jangan diolok-olok, gak poso melok riyoyo, tambah gak sembahyang. Untung itu masih sholat. Mungkin besok atau tahun depan mendapat hidayah dari Allah. Ya apa sih aku mek sembahyang tok, mungkin tahun ini saya akan puasa. Jangan diolok-olok. Oh, gara-gara kamu ke masjid hujan lebat, angin puting beliung, gara-gara kamu sholat ke masjid nggak poso. Nah, jangan diolok-olok.
kasihan. Dia sudah bagus untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Otomatis dia itu kan bisa sholat. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa melaksanakan puasa Ramadan dan sholat Idul Fitri. Jangan diolok-olok. Ya? Ya. Bagaimana sih tanggapan Bapak untuk galak gampil? Oh, tadi itu galak gampil. Ya, yaitu tadi. Jangan ada niatan pokoknya. Kalau diberi, kita terima. Kalau enggak, jangan menunggu atau minta. Nah, ya. Boleh, itu halal diberi. Kan semua hal itu ada zakatnya. Zakatnya ruang tamu itu ya makanan. Salah satunya juga galang gapil itu. Mungkin punya rezeki yang tuan rumah, kita diberi, alhamdulillah. Kalau enggak, tetap alhamdulillah. Karena kita sudah bisa hadir di rumah tetangga atau saudara. Ketika lebaran kita dianjurkan untuk saling silaturahmi. Kenapa, Pak? Silaturahim. Ya. Silaturahim aman ahabba ayyub satolau fir rizqi wa yunsa'alau fi asarihim falyasil rahimah. Barang siapa yang kepingin umurnya dipanjangkan barokah dan ditambah luaskan rezekinya, maka sambunglah, datanglah untuk silaturahim. Silaturahim itu anjang sana. Bukan di rumah saja kita silaturahim di satu tempat ya boleh. Terus di tempat pekerjaan, di sekolah, itu ya silaturahim. Maksudnya apa? Menyambung persaudaraan sesama muslim. Kalau sering kita silaturahim, gak akan kita itu berbenturan, tukaran, olok-olokan. Kalau kita silaturahim, sering bertemu, insya Allah kita akan banyak teman, banyak saudara, dan akhirnya tidak ada namanya pertengkaran, saling menghasut dan sebagainya. Karena kita sering ketemu silaturahim, menyambung kan erat. Itulah sambung silaturahmi. Nah, terus saya dan teman-teman di sini sebagai anak dan siswa, siapa sih Pak siapa saja yang harus kita kunjungi? Oh, yang sebagai anak. Kalau sebagai anak, ya pertama yang harus kita hormati adalah orang tua. Orang tua kita yang masih hidup, kita datangi rumahnya. Kalaupun itu satu keluarga, kita minta maaf kepada orang tua. Kalau sudah meninggal anak, apa itu maksudnya, hubungan anak dengan orang tua biar tidak putus, biar tidak termasuk ukukul waliden, birrul waliden, kita ke pesareannya mendoakan, bukan minta kepada pesareannya, tapi kita mendoakan kepada orang tua. Yang pertama itu silaturahim kepada orang tua. Yang kedua, tetangga ini, karena yang paling dekat dengan kita, yang sering berhubungan dengan kita adalah tetangga. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling kita kasih, kita beri pertama kali, kata Rasulullah, sing dekat dengan pintumu, berarti tetangga. Kalau ada apa-apa yang kita butuhkan siapa? Tetangga. Ada kemalingan? Tetangga. Kebakaran? Tetangga. Pemadam kebakaran mungkin 2 jam kayak datang ya. Ada musibah, sakit, yang ngantar? Tetangga. Yang nyuntik? Iya betul. Jangan tetangga suruh nyuntik. Ya, jadi tetangga. Setelah orang tua, famili kita, famili saudara kita kunjungi. Jangan sampai ada prinsip saya lebih tua harus saya yang didatangi. Jangan. Kita berusaha, kita yang salah, kita harus minta maaf. Yang bagus itu wal afina anin nas, memaafkan kepada orang lain. Paling berat kan memaafkan. Tapi lain jauh sepuro gampang. Sepurane, maaf saya salah, gampang. Tapi memaafkan kepada orang lain itu yang sangat berat. Kata sepuro 7 turunan, berarti yang 8 di sepuro.
yang 7 saja Jadi yang pertama kita datangi, kita silaturahim orang tua, tetangga, saudara-saudara kita untuk apa? Satu, minta maaf kepada sesama. Hablum minan nas. Ya. Apa cukup? Oh, masih banyak. Oh, masih banyak. Ya silakan. Masih ada waktu beberapa menit. Alhamdulillah pertanyaan saya pun terjawab semua ya teman-teman. Ya insya Allah ada kurangnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Sidik ada pesan untuk seluruh siswa-siswi SMP Islam Salafiyah dan teman-teman kita yang di sana. Ya, untuk pesan-kesan dari siswa-siswi SMP Islam Salafiyah, yang pertama tetap jaga akhlak terhadap guru, terhadap orang tua, sesama teman, tetap harus dijaga akhlaknya. Dengan akhlak itulah kita akan mendapatkan derajat yang lebih mulia. Terus berikutnya, inti dari ibadah, jangan sampai tinggalkan sholat untuk anak-anak. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah as-sholatu anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat, akhlak, sholat, dan kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kebaikan kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari sekarang. Jadi kita harus berusaha meningkatkan. Karena waktu adalah bagaikan pedang. Kalau tidak bisa menggunakan, akan mengakhiri dirinya sendiri. Jadi tetap kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Mungkin itu yang bisa saya pesankan. Tetap jaga kerukunan di dalam lingkungan, baik itu rumah, kemasyarakatan, lingkungan sekolah. Dan terakhir mohon maaf manakala ada kata salah yang saya ucapkan, itu adalah dari pribadi saya. Mohon maaf kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Teman-teman, apa ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, tulis di kolom komentar ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sidik yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Terima kasih. Lain kali kita bisa berjumpa lagi. Mungkin di hari raya Idul Fitri. Anak-anak datang ke guru-gurunya. Ya, terima kasih. Demikian podcast Salafiyah hari ini. Teman-teman, jangan lupa tetap puasa, sholat 5 waktu, dan tetap patuh kepada orang tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. متعلق فيكي شوية شوية ومحسي بحني ولا مرة حسيت بعمري لا يستوى أنا اللي إنك حاسس بي وشايف